kami percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Efesus 3 ayat 20 yang digubah menjadi lagu yang begitu indah, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan lebih banyak dari yang dapat kami pikirkan dan doakan. Dan sebentar kembali kami akan mendengar firman-Mu, tuntunan, pedoman, pelita, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat dan kami tidak berjalan dalam kegelapan. Kau menolong hamba menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk kembali. Oleh karena satu dan lain hal, rekan kita Bapak Pendeta Slamet Santoso tidak dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan nanti di lain kesempatan dan saya menggantikannya. Nah, mari bersama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah investasi. Sebagaimana hari Minggu yang lalu yang telah saya sampaikan kepada saudara, kita akan belajar mengenai investasi menurut Alkitab. Ya, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ayat yang tadi telah kita baca dan dengar adalah bagian dari apa yang dikenal dengan khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa dalam khotbah Yesus di bukit tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani, tetapi juga berkaitan dengan harta. Ya. Ayat ini tidak melarang orang percaya untuk berinvestasi, untuk bekerja, untuk menanamkan uangnya, modalnya, sehingga mendapatkan keuntungan. Bukan sesuatu yang dilarang, tetapi diberi panduan, kehati-hatian. Ya. Apa sebenarnya berinvestasi? Kalau saudara lihat tadi ada song leader, singer itu, ini orang-orang bank semua ya, kaitan dengan finance ya. Bukan kebetulan ya, jadi berkaitan dengan finance. Jadi saya tadi sudah minta maaf kalau penjelasan saya sederhana saja ya. Berinvestasi berarti memanfaatkan waktu, uang, tenaga. Ya, jadi bentuknya bisa waktu, uang, tenaga demi keuntungan manfaat pada masa yang akan datang. Itu berarti orang berinvestasi itu kalau zaman agraris itu orang yang menabur gitu ya. Menabur banyak, menuai banyak, itu kata firman Tuhan. Menabur sedikit, menuai sedikit. Nah, ketika orang saudara-saudara mau berinvestasi, dia tentu tidak akan sembarangan, tetapi akan melakukan analisa penghitungan dengan cermat ya. Ada beberapa bentuk investasi, ada yang berbentuk barang, saya mau nyimpen emas saja ya. Emas gitu ya, karena mungkin nanti harganya bisa terus membaik gitu. Yang lain lagi properti ya. Saya mau beli tanah atau rumah untuk investasi ya, karena harga rumah, tanah mungkin diperkirakan akan terus naik. Atau mungkin saudara falas ya, saya mau membeli sejumlah mata uang asing gitu ya. Mata uang asing, jadi siapa tahu nanti juga mengalami kenaikan.
Atau mungkin surat berharga, ya, membeli saham, obligasi dan bermacam-macam, sampai kepada digital investment, ya. Jadi investasi secara digital. Apa? Nah itu, lalu dalam bentuk mata uang digital juga, yaitu kripto. Nah belakangan ini kita dengar ada yang untung dan ada yang buntung gitu ya. Oh Pak, pasti yang buntung itu yang bukan anak Tuhan, yang untung itu pasti anak Tuhan. Oh enggak, ini bukan masalah anak Tuhan, tidak anak Tuhan. Ya, tapi kalau saudara-saudara tidak hati-hati, maka yang seharusnya tadi definisinya memperoleh keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang, malah saudara-saudara kemudian mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Ya. Nah mari kita akan melihat beberapa pedoman dalam Alkitab. Karena tadi ayat itu berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ya di mana saudara-saudara taruh uang saudara, saudara investasikan waktu saudara, tenaga saudara dan juga uang saudara itu, ya hatinya itu ikut di situ. Itu berarti harus sangat hati-hati. Ya, mengapa? Karena begitu hatinya pada di mana ada hartamu di situ hatimu. Kalau di harta itu tidak ada Yesus Kristus, berarti saudara hanya akan memilih salah satu. Ya, apakah hati saudara kepada Kristus atau hati saudara kepada tadi harta itu? Ya. Kecuali kalau dalam harta itu di situ, ya, di lokasi di mana harta itu ada, Yesus Kristus itu ada, gitu. Nah, sehingga ketika hati kita ke sana, ada Yesus di situ. Nah, mari kita akan lihat beberapa pedoman sederhana dari firman Tuhan. Ini sederhana, tetapi saya rasa ini sulit dilakukan. Oleh karena apa? Oleh karena ini pasti saudara-saudara berbeda dengan orang-orang yang melakukan investasi yang tidak memiliki pedoman ini. Sehingga kemudian nanti diserahkan kepada kita, apakah kita mau mengikuti apa kata Alkitab atau mau mengikuti apa kata orang. Sekarang kita kan begitu, Pak, saya mau lihat dulu orang banyak melakukan apa investasi ini, nah, maka saya akan ikut di situ. Ya, saudara-saudara, kita seringkali menjadi followers, mengikut orang yang banyak melakukan sesuatu, lalu itu menjadi panduan bagi kita. Ya, seolah-olah bahasa Latin yang berkata Vox Populi, Vox Dei, ya suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Suara orang banyak itu pasti adalah suara Tuhan, itu harus kita terus pertanyakan. Apa betul? Ketika orang banyak memilih itu lalu saya ikut di sana, apa betul? Nah, itu nanti akan kita lihat. Ya yang pertama sudah, bahwa apa yang kita akan investasikan, uang yang akan kita gunakan untuk modal, untuk pengembangan dari bisnis kita. Yang pertama ini jangan lupa, itu milik Tuhan. Bukan uang saudara. Ya. Sehingga apa? Karena itu milik Tuhan, maka dalam menggunakannya harus di dalam kendali, kedaulatan, kehendak daripada Tuhan. Kita tidak boleh lagi berkata, Pak, ini uang saya. Saya terima warisan dari orang tua mungkin. Ya, atau hasil daripada bekerja saya di waktu yang lalu, ini hasil keringat saya. Nah itulah sebabnya dalam perjanjian lama Tuhan berkata melalui Musa, hati-hati kasih tahu kepada umatku supaya mereka tidak lupa. Kalau mereka bisa mendiami rumah, mereka bisa memiliki lahan bahkan tanah perjanjian, itu bukan karena kemampuan mereka tapi karena aku yang mengaruniakannya. Punya kula emas, punya kula perak. Ya. Jadi apa yang ada pada kita semua itu milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dan 2 berkata apa? Mazmur 24 ayat 1 dan 2, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, termasuk hidup kita dan apa yang ada pada kita.
Jadi tidak boleh lagi kita berkata ini uang saya, mau saya tanamkan di mana, mau saya pakai apa, terserah saya. Enggak, ya. Jadi kita harus apa? Kita punya perencanaan, lalu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kok ada tawaran ya untuk investasi di sini. Tuhan, tuntunlah aku. Jangan saudara hanya melihat keuntungannya. Ya. Jangan saudara hanya lihat mengenai berapa besar nanti uang yang akan saudara peroleh, ya. Kalau hanya itu motivasinya saudara-saudara, maka saudara akan mudah apa? Mudah tertipu. Sehingga kemudian berkat Tuhan tadi, milik Tuhan itu lalu loss, hilang, lenyap, ewes itu bahasa Jawa, bablas duwite ya. Nah, jadi harus apa? Sesuai kehendak Tuhan. Lebih jelas lagi Rasul Paulus. Kalau tadi Daud, sekarang Rasul Paulus 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Konteks dalam surat Korintus tadi itu, tubuh kita itu harus dijaga. Ya, jangan sampai kemudian digunakan semau-maunya ya, untuk perzinahan, untuk percabulan, untuk melakukan kekerasan. Ya, sesuka kita, ini tubuh kita sendiri pikirnya, bukan. Jemaat Korintus diingatkan, kamu itu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, termasuk apa yang ada padamu. Jadi harus sekali lagi tuntunan Tuhan. Saudara sabar. Orang lain mungkin mulai mendesak-desak, ayo cepat, ini kita sedang berpacu dengan waktu ini, mumpung harganya naik. Tunggu dulu, saya mau berdoa. Kalau saudara melihat perjanjian lama, ya, Daud itu saudara dalam keadaan terjepit, ya. Itu beda dengan Saul. Saul dalam keadaan terjepit, sudah, ayo cepat. Wah, dia melakukan pelanggaran. Daud dalam keadaan kejepit, dia justru menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mau dilempari batu, mau saudara-saudara tidak dimengerti oleh orang sekitarnya, dia cuma satu, kalau Tuhan suruh saya lakukan. Jika Tuhan tidak suruh saya tidak lakukan. Nah, itu perlu kedekatan dengan Tuhan. Nah, ketika saudara ada hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan, maka pimpinan Tuhan mungkin lewat doa pagi yang saudara lakukan, lewat renungan sinar kasih yang dibacakan oleh mahasiswa STEP saudara dengar, lewat doa pagi komsel yang saudara ikuti, itu Tuhan bisa bicara, menjawab pergumulan saudara. Saya tidak tahu Tuhan besok hari Senin saya mesti ngapain, ya, karena ada tawaran ini, saya invest apa enggak ini, ya. Gitu. Nah, Tuhan akan tuntun saudara. Itu adalah yang pertama. Selalu ingat, sebab ini milik Tuhan. Jadi aku akan gunakan, menginvestasikannya sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, yang kedua, saudara-saudara, apa tujuan saudara berinvestasi itu? Ya, apa tujuannya? Nah, Alkitab katakan segala sesuatu yang kita lakukan harus bertujuan memperluas kerajaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebagai orang yang telah diciptakan baru dalam Kristus, maka kita ini dikatakan memiliki status warga kerajaan Allah. Kita punya status anak-anak Allah. Dan kita punya tugas supaya kerajaan Allah itu diperluas. Semakin saudara menjangkau lebih banyak orang. Itu berarti tujuan berinvestasi itu begini. Kalau saya taruh di sana, kemudian saya peroleh keuntungan, maka keuntungan itu bukan semata-mata memperkaya diri saya. Tapi dengan keuntungan itu saya bisa menolong pekerjaan Tuhan. Saya bisa menolong untuk penyediaan fasilitas-fasilitas ibadah, fasilitas-fasilitas pelayanan. Di gereja ada anak-anak diakon, ada anak-anak yang perlu beasiswa.
Mereka tidak bisa sekolah. Ya, keuntungan dari investasi akan saya pakai untuk menolong anak-anak bisa sekolah. Ya. Atau mungkin lansia, para janda yang dibantu oleh diakonia. Atau mungkin pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung pelayanan gereja. Atau mungkin untuk mahasiswa STEP yang sedang belajar menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saudara melihat, maaf ya, pendeta hamba Tuhan di gereja kita umurnya terus bertambah. Betul? Ada enggak pendeta yang umurnya makin muda? Enggak ada, ya. Itu berarti nanti perlu regenerasi. Nah, dari mana regenerasi? Ya dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, belajar, saudara, di pendidikan teologi termasuk di STEP. Lalu dari mana mereka bisa berstudi itu kalau mereka tidak memiliki dana? Nah, jadi saudara, ini gandeng geretnya. Kalau saya berinvestasi, satu, saya tahu itu milik Tuhan. Kedua, hasil investasi akan saya pakai untuk memperluas kerajaan surga. Amin. Saudara-saudara, ini bukan untuk memperkaya hamba Tuhan tertentu. Bukan. Untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Oh Pak, kalau gitu Tuhan sudah miskin Pak. Jadi kena pandemi ini. Tuhan duitnya wis habis. Enggak. Allah kita maha kaya. Amin. Dikatakan tadi dalam pujian, Ia sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita pikirkan dan doakan. Loh Pak, kalau begitu mengapa kok kita masih diminta untuk memperluas kerajaan Allah dengan hasil dari investasi kita? Karena Allah mengasihi saudara dan saya dan mau melibatkan kita menjadi co-workers, kawan sekerja, mitra, partner. Lalu saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang diajak oleh Pak Jokowi untuk invest di IKN, ibu kota negara, ya, Nusantara di Kalimantan. Wah, ditelepon sama Pak Jokowi, Anda mau enggak? Ya, ini begini, IKN, ya, gini. Nah ini ada perhitungannya begini. Wah, sudah dihubungi oleh Pak Presiden. Wah, saudara senangnya setengah mati. Baik Pak, baik, ada sejumlah dana. Saya mau invest, setelah saya berdoa saya invest. Saya akan ikut di situ. Nah, ini yang meminta saudara itu raja segala raja untuk invest tadi itu, kumpulkan. Ya, tentu tidak semuanya. Saudara, kita ini jangan begini loh. Jangan tidak ekstrim yang satu tapi lalu ekstrim yang lain ya. Ayunannya begini. Satu, maaf bahasa Jawa, medit banget gitu ya. Kikir banget lalu dengar firman Tuhan, hatinya bergelora, disokke kabeh gitu. Enggak, bukan begitu. Ya. Kita harus seimbang. Nah, jangan lupa saudara-saudara, perluasan kerajaan surga itu jadi hasil dari investasi saudara di muka bumi ini itu digunakan untuk Pak saya, Tuhan saya mau berinvest dalam kerajaan surga. Mengumpulkan harta di mana di sana tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada binomo. Binomore. Nah ini belakangan ini ada investasi digital namanya Binomore. Ya. Itu benar dari bahasa Inggris itu. Sudah namanya Binomore berarti nggak ada lagi kan? Gitu ya dipercaya. Sudah ya. Oh ya karena artis mesti bisa dipercaya. Maaf sudah ya. Manusia adalah manusia. Nah oleh sebab itu banyak saudara-saudara yang kemudian tertipu. Lalu uangnya gimana? Ya suruh nagih ke sana, negara di mana Binomo itu ada. Ini cuma cabang Indonesia dianggap ilegal. Ya sekarang saudara-saudara pemimpin cabangnya Binomo di Indonesia diuber. Katanya sedang berobat di Turki. Saya tidak tahu bagaimana nanti kasus hukumnya. Nah, jadi tujuan daripada saya investasi supaya hasilnya saya bisa menolong pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan Allah. Yang ketiga, nah begini saudara. Yang ketiga itu kalau kita mau investasi harus melakukan diversifikasi atau pemecahan supaya aman. Ya. Nah, ada dua kata, satu itu yang disebut saudara-saudara dengan kata fokus. Fokus. Sudah Pak, satu saja. Misalnya ini sederhana ya. Ini musim hujan. Pak, saya mau fokus jualan pisang goreng atau jualan tempe mendoan. Diberkati Tuhan. Mau tempatnya saudara-saudara sederhana, diberkati Tuhan. Ya. Nanti pulang saudara bisa beli di situ, ya.
prasojo. Tempe mendoan, tapi hati-hati minyaknya ya. Nah, jadi saudara-saudara, wah bisnis karena apa? Hujan-hujan, wah atau saudara mungkin jualan minuman-minuman hangat gitu ya. Nah, kemudian masuklah dari musim penghujan kepada musim kemarau. Ternyata berdampak, perubahan musim itu berdampak kepada apa yang saudara jual. Wah Pak, saya jual wedang ronde kok sepi ya Pak? Sepi Pak, tadinya bulan lalu itu ramenya Pak, luar biasa. Ya saya bilang karena bulan lalu itu musim penghujan, orang pingin anget-anget. Lah ini sudah musim anget, ya kan, tidak bisa diminumi lagi dengan yang anget, mesti yang dingin. Nah Pak, saya bisanya itu cuman wedang ronde Pak, gitu ya. Bisanya saya cuman ini. Nah kalau sudah cuman satu, itu di satu sisi betul fokus ketika itu dibutuhkan. Nah tetapi ketika terjadi change, disrupsi terhadap sesuatu, terjadi kekacauan, tidak lagi normal, maka ini kita bisa minta hikmat Tuhan. Tuhan ini dana saya kalau saya terus menerus di sini ini tidak jalan, pasti tidak jalan, pasti tidak jalan. Beri saya hikmat Tuhan, saya mau diversifikasi, saya mau ubah ini ditanam kemana? Demi keamanan. Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Orang bilang gini percaya, orang bilang ini percaya. Tapi orang yang bijak itu memperhatikan step-stepnya, prosesnya, masuk akal tidak. Ya, sehingga ketika sudah mau diversifikasi, oh dari ini lalu ganti menjadi ini. Sama saudara, pelayanan gerejawi sama. Ya, sama. Sekarang kalau hamba Tuhan hanya mengandalkan saudara-saudara pelayanan yang secara verbal di mimbar seperti ini, padahal kondisi pandemi sudah seperti ini, maka harus diperluas, ada diversifikasi. Apa? Ya menyampaikan secara digital, mungkin itu tulisan, mungkin itu podcast, mungkin itu saudara-saudara di saluran-saluran media sosial yang lain. Kalau tidak, terhenti semua. Lalu kita berkata begini, ya bukan salahku, itu salah Tuhan. Kenapa biarkan ada ini pandemi? Bukan salah saya. Jadi kalau ini terhenti ya udah itu salahnya Tuhan. Tidak bisa begitu karena Tuhan selalu bawa kita dari satu perubahan kepada perubahan. Tapi Allah sendiri itu setia, tidak berubah. Amin. Yesus Kristus itu tidak berubah kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Mau terus memberkati kita, mau terus saudara mendatangkan keberhasilan. Tetapi kita diberi oleh Tuhan hikmat. Ayo, jangan cuma di situ tok. Ayo belajar. Tadi kita sudah menyanyi berdoa, belajar memahami. Berdoa, belajar memahami. Jangan bilang gini, maaf saudara, jangan bilang, wes aku pokoknya ra iso kata dia pakai ra iso. Loh, ya kalau nanti saudara sudah berusaha, saudara memang tidak bisa, pasti Tuhan akan tolong saudara lewat yang lain lagi. Tapi kalau belum mencoba, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Semua yang ku bisa itu harus coba. Ya, coba. Ibu-ibu yang mau berjualan mungkin tadinya hanya mengandalkan ya penghasilan daripada suami, mungkin suami terkena PHK, lalu istri tidak bisa berkata, nah, kowe golek kerja meneh kono, cari ndak apa-apa, ya tinggalkan saja rumah, pokoknya ndak dapat duit ndak usah pulang, ya jangan gitu. Ya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih kamu sudah cukup bekerja, pelan-pelan nanti cari, dan sementara itu saya bisa masak, saya bisa jahit. Ya, saya bisa kerajinan tangan, bukan ngutil sudah ya, saya bisa handicraft ya. Handicraft saya bisa. Ya. Nah, sudah itu disebut diversifikasi. Ada mengikuti perubahan, tetapi sekali lagi tetap tadi 1 dan 2 itu dibawa dalam doa. Ya, yang keempat, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ketika saudara sisihkan uang saudara, tenaga saudara, waktu saudara, apapun saudara investasikan,
lalu memperoleh hasil. Nah itu saudara boleh menikmatinya secara wajar. Secara wajar. Supaya apa? Nah ini. Sudah tahu yang namanya itu Ishak. Ya, Ishak itu anak daripada Abraham. Dikatakan ia tiba di daerah Filistin. Sebenarnya dia dalam perjalanan menuju ke Mesir. Karena dulu ayahnya ketika ada kelaparan itu mengungsi ke Mesir. Jadi Ishak itu mau mengikuti like father like son. Ya, kalau ke Mesir ya saya ikuti dulu kata papa juga ke Mesir. Ya. Tapi kemudian ketika tiba di daerah Filistin itu. Lalu Ishak mendapatkan tuntunan Tuhan. Tidak usah ke Mesir. Kamu di sini saja. Di daerah orang Filistin ini. Oh ya? Terus sudah kamu nabur di sini aja. Investasi di sini saja. Nanti aku berkati kamu. Nah itu saudara tentu Ishak itu memiliki dua kemungkinan. Mau ngikuti dulu apa kata ayahnya. Yaitu ke Mesir. Karena di Mesir waktu itu tempat yang secara perekonomian itu baik. Atau ini something new. Ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Ya. Menabur di sini. Nah Ishak sudah lebih taat kepada Tuhan. Daripada mengikuti apa yang dilakukan ayahnya. Aku lebih taat kepada Tuhan. Dia share dengan istrinya tentu Ribka. Dek kita di sini ya nabur. Nah dikatakan ketika Ishak menabur Tuhan memberkati pada tahun itu juga. Ya 100 kali lipat. 10.000% ketaatan. 10.000% Ishak menabur. Lalu apa? Ya dia menikmati. Dia menikmati secara wajar. Ya, menikmati secara wajar. Jadi bukan lalu maaf saudara-saudara ya, sudah diberkati oleh Tuhan tetapi orang lalu tidak bisa lihat mana orang Kristen diberkati itu mana. Karena masih ada, sekali lagi masih ada orang-orang yang tanda petik membandingkan apa yang mereka percayai dengan yang kita percayai. Wah itu yang ku sembah memberkati aku begini. Lah yang kamu sembah mana? Mana kamu berdoa setiap hari mana. Bukan kemudian saudara-saudara kita memperoleh kekayaan hanya karena takut diomongi orang, bukan. Tetapi karena tadi Allah sendiri berkata, ya ada berkat tapi jangan jadi hamba uang. Jangan. Kata hamba uang di situ ada ketamakan, ya. Ada kata ketamakan. Jangan, cukupkan dirimu. Ya cukupkan saudara-saudara. Tadi pagi Pak Aris berkhotbah juga tentang bagaimana hidup yang surplus. Ya selama itu wajar, tidak masalah. Tidak masalah. Dan kalau saudara melihat ada rekan sesama anak Tuhan yang diberkati Tuhan, maaf. Maka sikap yang benar adalah ikut bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan sampai justru saudara menyebarkan fitnah. Kira-kira dia bisa membeli ini itu karena dia nilep uang orang. Nilep uang perusahaan. Padahal itu tidak dilakukan. Saudara bisa menyebarkan fitnah. Dan itu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Justru bersyukur, cari rahasianya. Kenapa toh kamu tadinya itu sulit, hidupnya ekonomi kok sekarang kamu mengalami peningkatan itu kenapa toh? Aku mau belajar, tolong kasih ono tahu. Ya, beritahu aku apa rahasia keberhasilanmu. Nah kalau dia saudara-saudara baik ya tentu dia akan memberitahu, oh begini. Sehingga saudara yang tadinya juga mengalami kesulitan bisa ikut saudara-saudara bangkit. Jadi Tuhan ingin memberkati saudara. Keselamatan dia telah anugerahkan di kayu salib Golgota. Dan dikatakan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dengan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepada saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita menaikkan pujian dengan apa dapat kubalas. Kebaikan Tuhan. Kalau saudara mau melakukan hal-hal di hari-hari ke depan saya mau berdoa. Supaya apabila ada yang pernah mengalami kerugian, loss, terpuruk, sore ini akan terjadi pembalikan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau berikan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dengan apa kan ku kalah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku kalah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Kau berikan. Dan selama Kau berikan kepada kami anugerah nafas dalam hidup kini, kami akan mengerjakan talenta, kami akan mengerjakan potensi, kami akan mengerjakan apa yang telah Kau percayakan kepada kami, baik uang, baik waktu, baik tenaga, apapun. Untuk kami boleh gunakan sebaik-baiknya atas pimpinan Tuhan. Biar kalau ada di antara anak-anak-Mu sedang bergumul dalam doa, untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam investasi, atau jualan apapun, atau berbisnis apapun, biar kiranya Roh Kudus menuntun sebagaimana Engkau menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, di mana Tuhan memberikan perlindungan. Dan sekarang hamba berdoa, bungkus Tuhan anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satupun Tuhan yang tertipu, tidak ada satupun Tuhan uang berkat yang ada pada anak-anak-Mu loss, hilang lenyap, tapi bahkan dipertambahkan oleh Tuhan, dipertambahkan oleh Tuhan, dipertambahkan supaya dengan penambahan itu anak-anak-Mu dapat menjadi berkat. Kami percaya jika Engkau yang membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Dan itulah sebabnya kami menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kami tidak khawatir apapun. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di padang Kau hiasi. Terlebih kami adalah biji mata Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Dan pada sore hari ini saudara-saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Saya akan berdoa secara khusus, biarlah kiranya berkat-berkat yang melimpah, berkat-berkat yang seperti Tuhan. Oh, Kau telah limpahkan kepada Yusuf, supaya Yusuf lalu menjadi berkat bagi banyak orang. Pada sore hari ini turun ke atas anak-anak-Mu, baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Dan kami percaya berkat yang melimpah tidak membuat kami undur dari Tuhan, tapi justru membuat kami setia dan kami boleh terlibat menjadi kawan sekerja Allah. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Terima kasih. Saudara-saudara, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang mari kita menerima berkat Tuhan. Saudara yang kekasih, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tata kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.